Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 81. Iblis di balik layar. Duak-duak. Kaibo dan Huang Li terpental karena dipukul para Demon Kong. Xiao Tian tak bisa diam melihat kedua temannya kesusahan. Tapi saat dia melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba dia tersandung sesuatu hingga terjatuh. Tapi sebelum dia jatuh, tangan berwarna hitam muncul dari bawah tanah, dan memukulnya dengan kecepatan tinggi. Duak Xiao Tian terpukul hingga melayang ke udara. Apa yang? Sebelum Xiao Tian menyelesaikan ucapannya, sebuah tombak tanah melesat ke arahnya. Saat Xiao Tian meledakkan tombak itu dengan bola api miliknya. Duar. Jumlah Demon Kong tipe tanah semakin banyak. Mereka mengincar Xiao Tian dengan melemparkan tombak tanah. Wosh wosh. Jutaan tombak dilempar ke arah Xiao Tian. Berhenti menghalangiku keras sialan. Teriak Xiao Tian sambil memancarkan hawa membunuh. Xiao Tian mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya. Dengan teknik pedang surgawi dia menghancurkan jutaan tombak dengan mudah. Teknik pedang surgawi tahap 7 tarian naga langit. Teriak Xiao Tian. Tebasan pedangnya semakin meningkat. Dia melakukan 10.000 ayunan pedang hanya dalam waktu 1 detik. Tak ada satupun tapi tombak yang bisa mengenai Xiao Tian. Asteris 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 asteris. Tagar sisi Kaibo dan Huang Li. Kaibo dan Huang Li telah dipukul hingga terpental jauh. Kini posisi mereka semakin berjauhan. Demon Kong tipe api perlahan mendekat ke tubuh mereka yang tak berdaya. Kenapa aku bisa jadi selemah ini? Aku kalah hanya karena melawan kera yang tak bisa berbicara, ucap Kaibo. Para Demon Kong tersenyum sambil memandang Kaibo. Beraninya kau memandangku dengan tatapan itu. Aku adalah iblis tingkat raja. Kau harusnya tunduk padaku, ucap Kaibo. Duak. Para Demon Kong begitu senang menyiksa Kaibo. Kaibo tak langsung dimakan. Karena mereka tahu, kalau Kaibo adalah bangsa iblis seperti mereka, mereka lebih suka menyiksa Kaibo, karena berpikir Kaibo layak disiksa. Di mata para Demon Kong, Kaibo adalah pengkhianat ras iblis. Iblis yang hidup bersama manusia adalah musuh terbesar mereka. Kaibo terus dipukuli tanpa ampun. Duak-duak. Dia dilempar ke sana kemari. Dijadikan mainan para Demon Kong tipe api. Inikah akhir diriku? Dikalahkan oleh para iblis rendahan, pikir Kaibo. Sementara Kaibo masih disiksa, para Demon Kong yang lain menuju ke arah Huang Li dengan maksud memakannya. Huang Li diangkat oleh salah satu Demon Kong. Sialan, apa aku akan berakhir seperti ini? Saat ini dalam benak Kaibo dan Huang Li adalah keputusasaan. Merasa tak berguna. Tak bisa melawan. Hanya bisa pasrah akan keadaan. Melihat Huang Li dan Kaibo putus asa, si gendut yang sibuk mengurusi Demon Kong yang menyerangnya, berteriak dengan kencang. Huang Li, Kaibo, apakah kalian menyerah begitu saja? Kemana semangat kalian selama ini? Bukankah kalian sudah berjuang keras, berlatih mati-matian, tanpa memperdulikan waktu? Mana kebanggaan kalian waktu itu? Apa kalian ingin membuat guruku merasa sedih? Berhentilah menjadi beban dan mengamuklah, teriak si gendut. Sialan. Beraninya dia mengatakan kalau aku adalah beban, pikir Kaibo. Setelah mendengar ucapan si gendut, Kaibo menjadi bersemangat. Matanya berubah merah. Tubuhnya perlahan pulih kembali. Aura iblis menyelimuti Kaibo. Kaibo mengeluarkan gelombang kejut hingga membuat para Demon Kong di sekelilingnya terpental menjauh. Menyebalkan sekali. Kenapa aku bisa dipojokkan oleh iblis tingkat rendah seperti kalian?
Kerasialan. Rasakanlah amarahku. Ucap Kaibo. Tagar sisi Huangli. Aku kemari bukan untuk menjadi beban. Aku tak mengira harus memakai pil rahasia keluarga Huang secepat ini. Ucap Huangli. Huangli adalah putri seorang jenderal. Ayahnya begitu menyayanginya. Untuk melindungi putrinya dia menyuruh 10 prajurit mengawal Huangli. Dan dia juga mewariskan pil legendaris warisan leluhur keluarga Huang. Pil ini adalah pil hasil rampasan perang dengan Sekte Iblis 500 tahun lalu. Setahu Huangli pil penguat Lul 50 bisa meningkatkan kekuatan petarung hingga menjadi petarung tingkat dewa dalam waktu singkat. Meski pil ini begitu kuat, karena kultivasi Huangli masih berada di petarung emas bintang 8, efek samping yang dia dapat akan mengancam nyawanya. Setelah Huangli menelan pil penguat Lul 50, dia pun berubah menjadi begitu kuat. Demon Kong yang mengangkat tubuh Huangli merasa ketakutan akan tekanan kuat yang dipancarkan Huangli. Tagar sisi Xiao Tian. Xiao Tian masih sibuk menahan serangan tombak tanah dari jutaan Demon Kong tipe tanah. Sialan. Mereka menyerang dari jarak jauh. Aku harus melakukan sesuatu, pikir Xiao Tian. Kia! Teriak Feng Ling. Feng Ling begitu histeris. Karena dia memiliki trauma terhadap Demon Kong. Demon Kong pernah membunuh ibunya tepat di depan matanya sebulan yang lalu. Sial, aku lupa soal Feng Ling, ucap Xiao Tian. Beberapa Demon Kong berhasil melewati kelompok Xiao Tian dan mendekati Feng Ling. Feng Ling masih duduk tak berdaya sambil memegang kepala dengan kedua tangannya. Dia merasa begitu terpukul dan tenggelam di dalam traumanya. Wosh! Sebuah tombak dilempar menuju Demon Kong yang mendekati Feng Ling. Duar tombak itu mengeluarkan ledakan saat berada di tengah-tengah gerombolan Demon Kong. Feng Long melesat dengan kecepatan tinggi untuk menolong putrinya. Sepertinya dia tak tahan jika hanya menonton ya, ucap Xiao Tian sambil melihat ke arah Feng Ling. Ketika Xiao Tian menatap ke arah Feng Ling, sebuah tangan hitam muncul dari dalam tanah memegang kedua kaki Xiao Tian. Aku juga tak tahan kalau hanya menonton, ucap seorang iblis yang muncul dari dalam tanah. Tubuhnya tenggelam di tanah. Hanya tangan dan kepala yang terlihat. Kepalanya terlihat seperti seekor kera. Tubuhnya berwarna hitam. Jadi kau ya yang membuatku tersandung dan memukulku tadi? Tanya Xiao Tian. Tepat sekali. Ayo kita bersenang-senang lagi, ucap iblis itu. Iblis itu menenggelamkan dirinya ke dalam tanah dan menarik kaki Xiao Tian masuk. Kau pikir bisa membunuhku dengan menenggelamkanku ke dalam tanah? Ucap Xiao Tian. Kau pengguna elemen api. Tak akan bisa mempengaruhi tanah di sekitar sini. Kau akan mati ketika kau tenggelam, ucap iblis itu. Xiao Tian ditarik hingga tenggelam ke dalam tanah. Iblis itu begitu senang. Dia merasa berhasil membunuh targetnya. Karena mengira Xiao Tian sudah tewas, dia pun melepaskan kaki Xiao Tian. Hehehe, tubuhku bisa tembus pandang di dalam tanah. Aku bisa bernafas dan bicara sesukaku saat di dalam tanah. Sedangkan manusia ini pasti kehabisan nafas karena dipaksa masuk ke dalam tanah. Iblis itu berkata dengan begitu senang. Karena ingin melihat wajah Xiao Tian, dia pun menghadap ke arah depan Xiao Tian yang tenggelam ke dalam tanah. Tapi dia salah mengira. Karena tanah di sekitar kepala Xiao membentuk lubang besar yang membuatnya bisa bernafas. Xiao Tian bisa bergerak bebas dengan mengendalikan tanah di sekitarnya. Saat iblis itu masih menatapnya, Xiao Tian berkata, "Bah, ya Tuhan, kenapa kau masih hidup?" teriak iblis itu dengan wajah panik. Hehehe, idemu bagus juga. Bergerak di dalam tanah memang menyenangkan ya.
Ucap Xiao Tian. Manusia ini tak normal. Aku harus melarikan diri. Pikir iblis itu. Iblis itu bergerak begitu cepat di dalam tanah. Dia mencoba menjauh dari Xiao Tian. Tapi tak disangka dia terkejar. Dan kakinya berhasil ditangkap. Xiao Tian menarik kakinya dan melemparnya keluar permukaan. Wosh! Klep klep klep. Iblis itu terkena tombak para Demon Kong yang sedang menyerang Feng Long. Saat iblis itu terjatuh, Xiao Tian muncul dari bawah tanah dan menahan tubuh iblis itu dengan satu tangan. Dia menyerap iblis itu dengan teknik Demon Eater. Apa yang kau lakukan? Kenapa tubuhku perlahan lenyap? Tidak! Teriak iblis itu. Ketika iblis itu tewas, para Demon Kong tipe tanah mulai menghilang. Wang Li dan Kaibo masih sibuk melawan para Demon Kong tipe api. Sedangkan Jingmi dan si gendut sudah tak memiliki lawan lagi. Karena jutaan iblis Demon Kong di sekitarnya lenyap tanpa sisa. Apa yang terjadi? Kenapa mereka menghilang? Tanya Jenderal Feng Long. Sepertinya musuh kita yang sebenarnya hanya ada dua. Mereka mengendalikan para iblis di balik layar. Iblis yang baru saja tewas di tanganku adalah summoner para Demon Kong tipe tanah. Dengan kata lain kini ada iblis tipe api yang masih bersembunyi. Jawab Xiao Tian. Maaf sudah meragukanmu. Kupikir kau hanya bisa menonton. Ucap Jenderal Feng Long. Suara misterius terdengar. Hahaha, manusia menyebalkan. Tak kusangka kalian bisa membunuh adik kecilku. Dia benar-benar payah. Tapi dia tetap adikku. Kau hadapi jenderal itu. Biar aku yang hadapi bocah yang satunya. Suara misterius yang lain. Tapi aku kan ingin membalas kematian adikku. Suara iblis misterius. Biar aku yang membalasnya. Aku punya firasat kalau kau tak akan bisa melawannya. Sambung suara iblis yang satunya. Siapa kalian? Tunjukkan wajah kalian. Teriak Xiao Tian. Wosh! Duar! Kretak! Dua orang iblis misterius jatuh dari atas udara dengan kecepatan tinggi hingga membuat daratan di sekitarnya membentuk kawah. Area tempat mereka jatuh dipenuhi asap karena ledakan. Hahaha, bersiaplah menerima ajalmu manusia. Ucap salah satu iblis. Xiao Tian memegang gelangnya untuk mengecek status lawan. Meski tertutup kabut, asal lawan ada di dekatnya dia bisa membaca status lawan. Nem, Mogui, Rache, Devil, Elemen, Darkness, Fire, Speed, General Cultivator 5 star. Jenderal Petarung Bintang 5. Attack, General Cultivator 5 star. Jenderal Petarung Bintang 5. Defense, General Cultivator 8 star. Jenderal Petarung Bintang 8. Item, Skill, Black Fireball. Soul Power, 4000. Weakness, Light Element. Name, Chenzong. Rache, Devil. Elemen, Darkness. Speed, Silver Cultivator 5 star. Petarung perak bintang 5. Attack, Silver Cultivator 5 star. Petarung perak bintang 5. Defense, Elite Cultivator 8 star. Petarung Elite bintang 8. Item, Heavy Relic. Skill, Soul Power, 5000. Weakness, Light Element. Sialan, keduanya terlihat merepotkan. Pikir Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 80. Evolusi Iblis. Episode berikutnya. Chapter 82. Iblis di balik layar bagi Sisi Kaibo. Beraninya kalian membuatku merasa tak berguna. Wah! Kaibo berteriak sambil mengeluarkan hawa iblis dari tubuhnya. Selama ini dia mencoba menahan diri.
Dia takut kalau dia mengeluarkan hawa iblis secara berlebihan, dia akan di luar kendali. Yepe karena keadaan memaksanya. Kaibo melepas batasannya lalu menggunakan mode mengamuk. Semua Demon Kong di sekitar Kaibo merasa ketakutan. Karena kini kekuatan Kaibo naik hingga ke tahap Jenderal Petarung. Kaibo melesat begitu cepat, melayangkan banyak pukulan kepada Demon Kong di sekitarnya. Para Demon Kong berlarian menjauhi Kaibo. Berhenti berlari. Dasar pengecut, teriak Kaibo. Kaibo mengeluarkan ribuan pedang dari cincin ruangnya. Dia mengendalikan ribuan pedang tanpa bantuan teknik tolakan magnet. Dalam mode mengamuk dia telah membuka salah satu teknik yang terkunci oleh segel pendeta. Teknik tarian pedang, ucap Kaibo. Teknik tarian pedang adalah teknik mengendalikan pedang dengan melapiskan ki ke dalam pedang. Ki tersebut bertujuan untuk mengatur jalur pedang. Kaibo mengendalikan ribuan pedang dengan teknik itu. Semua pedang itu menebas tubuh para Demon Kong yang berlari. Dalam sekejap jutaan iblis di sekitar Kaibo tewas terbelah dua. Qingmi dan si gendut pergi ke arah Xiao Tian untuk menyerang para Demon Kong tipe api yang berhasil lolos. Sisi Huang Li. Setelah dia menelan pil warisan leluhurnya, Huang Li tiba-tiba saja menjadi sekuat Dewa Petarung Bintang 2. Semua Demon Kong ketakutan melihat peningkatan kekuatannya. Meski menjadi kuat, ada satu hal aneh yang mengganjal di pikirannya. Di otaknya tiba-tiba terlintas mantra untuk mengendalikan pikiran. Para Demon Kong yang berada di dekatnya serentak bersujud di hadapan Huang Li saat Huang Li mengucapkan mantranya. Inikah rasanya menjadi kuat? Ucap Huang Li. Semua Demon Kong di sekitar Huang Li tunduk dan tak melawan. Dengan kekuatan tingkat dewa yang dia miliki, Huang Li mengendalikan pikiran jutaan Demon Kong. Sisi Xiao Tian. Asap perlahan menghilang. Wujud asli dari kedua iblis pun terlihat. Mogui. Iblis tipe api. Dia memiliki kemampuan api hitam. Pertahanan dan kekuatannya berada di tingkat Jenderal Petarung. Wujud dari iblis Mogui adalah berwajah seperti burung elang. Memiliki sayap di punggungnya. Tangan dan tubuhnya persis seperti manusia. Hanya saja kulitnya berwarna merah. Chenzong. Iblis tanpa elemen. Dia hanyalah iblis tipe kegelapan yang tak menguasai elemen lain. Kultivasinya hanya sampai petarung perak. Tapi pertahanannya sampai petarung elit bintang 8. Bentuk tubuhnya persis seperti manusia. Hanya saja kulitnya berwarna hitam seperti baja. Sedangkan kepalanya berbentuk banteng. Kita mulai saja Mogui. Ucap Chenzong. Ahahaha. Siap tuanku. Jawab Mogui. Hei apa aku salah dengar? Bukankah Mogui jauh lebih kuat? Kenapa dia memanggil Chenzong sebagai tuan? Pikir Xiao Tian. Mogui melewati Xiao Tian dan berhadapan dengan Jenderal Feng Long. Duak. Mereka beradu pukulan. Jenderal Feng Long dan Mogui terpental mundur karena kekuatan mereka seimbang. Sedangkan Xiao Tian hanya terdiam waktu Mogui melewatinya. Dia tak bisa melihat gerakan Mogui yang begitu cepat. Jadi asal aku mengalahkanmu, semua serangan iblis ini akan berakhir ya. Ucap Jenderal Feng Long. Itu jika kau mampu, Jenderal. Ahahaha. Tawa Mogui. Xiao Tian menyerahkan Mogui kepada Jenderal Feng Long. Sedangkan dia melesat ke arah Chenzong yang tak bergerak dari tadi. Wosh. Tap Chenzong menahan pukulan Xiao Tian dengan satu tangan. Sialan, sudah kuduga pertahanannya jauh lebih kuat dariku. Apa yang harus kulakukan? Pikir Xiao Tian. Pukulanmu begitu lemah manusia. Ucap Chenzong. Chenzong menarik tangan Xiao Tian yang berhasil dia tangkap. Dan melemparnya dengan kekuatan penuh.
Wosh! Heavy! Ucap iblis itu. Iblis itu melompat tinggi hingga tak terlihat oleh Xiao Tian. Lompatan macam apa itu? Ucap Xiao Tian yang masih terlempar jauh di udara. Meteor! Ucap iblis itu di atas udara. Iblis itu turun dengan kecepatan di luar nalar. Wosh! Dua kakinya menghantam tubuh Xiao Tian hingga membuatnya membentur tanah. Kretak! Tanah tempat dia berpijak membentuk sebuah kawah. Bukankah serangannya seharunya tingkat petarung perak? Kenapa dia bisa melukaiku separah ini? Jadi ini kekuatan relik ya? Benar-benar mengerikan, pikir Xiao Tian. Hahaha. Tawa iblis itu. Apakah kau puas manusia? Ucap iblis itu. Teknik pedang surgawi. Tahap 3 tebasan angin. Ucap si gendut. Tebasan pedang yang si gendut keluarkan menghasilkan hembusan angin yang membentuk elang. Teknik itu mengarah ke Chen Zong dengan kecepatan tinggi. Tapi sayangnya itu tak bisa melukai Chen Zong. Sambil menginjak tubuh Xiao Tian, iblis itu berkata, "Heavy object." Tubuh Xiao Tian seketika melayang ke darah. Dan Chen Zong memukulnya hingga terpental menghantam si gendut. Duak, bro. Hahaha. Siapa lagi yang mau menantangku? Ucap Chen Zong. Jingmi berusaha mendekati Chen Zong untuk menciptakan tempurung iblis di sekitar Chen Zong. Tapi sebelum Jingmi mendekat, Chen Zong sudah menginjak bebatuan di sekitarnya sambil berkata, "Heavy object." Semua bebatuan di sekitarnya melayang ke darah. Dia memukul semua batu itu ke arah Jingmi. Jingmi mengaktifkan tempurung iblis untuk melindungi diri. Tapi di luar dugaan, bebatuan itu berhasil menembus tempurung iblis hingga mengenai tubuhnya. Duak duak duak. Ribuan batu menghantam Jingmi. "Jingmi!" teriak Kaibo. Kaibo berusaha melindungi Jingmi dari ribuan bebatuan yang terus menghantam Jingmi. Duar-duar Kaibo meledakkan semua batu yang menuju ke arah Jingmi. Jingmi tak sadarkan diri karena terkena beberapa hantaman keras bebatuan tadi. "Iblis sialan, beraninya kau!" teriak Kaibo. "Hahaha, lucu sekali. Bukankah kau juga iblis?" tawa Chen Zong. "Heavy object." Iblis itu menginjak tanah dengan begitu keras. Dia membuat tanah di sekitarnya hancur dan membuat bebatuan di sekitarnya terbang ke darah. "Kau bisa menahan yang kecil. Bagaimana kalau batu besar ya? Rasakan ini, iblis kecil. Pukulan 5.000 ton." Ucap Chen Zong sambil memukul bebatuan besar di sekitarnya. Wosh! Dwarf Demon Kong tipe api melindungi Kaibo dari hantaman batu besar. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian malah melindungi iblis kecil itu? Kerasialan!" teriak Chen Zong. "Kenapa kau melindungiku?" tanya Kaibo. Tap tap tap, semua Demon Kong berdiri mengerumuni Chen Zong. "Ada apa ini? Apa kalian memberontak?" tanya Chen Zong. "Mereka tak akan merespon ucapanmu. Karena aku telah mengendalikan pikiran mereka," ucap Huang Li. Huang Li terbang di udara sambil mengendalikan para Demon Kong. "Hahaha. Sepertinya ada pengguna relik lain di sini. Menarik," ucap Chen Zong. "Apa dia tahu kalau aku memiliki relik?" pikir Xiao Tian. Relik legendaris yang hilang dari Sekte Iblis 500 tahun yang lalu. Tak kusangka ada di sini. Dan telah dipakai oleh seorang wanita. Menarik sekali. Karena kau berani menunjukkan kekuatan relik untuk melawanku, maka kau harus mati. Karena relik itu harus menjadi milikku, ucap Chen Zong. "Relik? Kau ini sedang bicara apa? Dasar iblis aneh. Diam di situ dan terima kematianmu. Demon Kong, hancurkan dia," ucap Huang Li. "Hehehe. Kau pikir para kera lemah ini bisa melawanku? Naif sekali," ucap Chen Zong.
Sejak kapan Huang Li punya relik? Pikir Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 81. Iblis di balik layar. Episode berikutnya.